أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat 32 sampai 33 di lembar berikutnya ya. Di ayat 32 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tadi saya sampaikan ya Pak ya. Yuridu ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka itu hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut, ucapan-ucapan mereka. Dulu dengan mulut, kalau sekarang kan bukan hanya dengan mulut Pak, dengan media massa, dengan media yang mereka bisa kuasai. Tapi apa yang terjadi? Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafir. Tetapi Allah menolaknya. Allah itu nggak akan mengabulkan itu. Allah malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Di ayat 33 Allah memberikan penjelasan lagi. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk Al-Qur'an dan agama yang benar. Allah di sini menyebutkan dengan petunjuk wa dinil haq dan juga agama yang benar yaitu Islam. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk diunggulkan atas segala agama. Jadi nanti dimenangkan atas segala agama, walau karihal musyrikun. Meskipun atau walaupun orang-orang musyrik itu tidak menyukai. Jadi Bapak kita membela Islam atau tidak membela Islam, Islam ini tetap akan dimenangkan oleh Allah. Janji Allah di situ udah hasil. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah kita diminta tanggung jawabnya nanti. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allah nggak perlu dibela, iya benar nggak perlu dibela. Allah pasti menang. Tapi yang menjadi pertanyaan kan yang dibutuh itu bukan Allah, tapi kita yang butuh. Sama seperti sholat, Allah tidak butuh sholat kita, tapi apa? Kita yang butuh. Allah itu kan gampang Pak. Seluruh penduduk bumi ini ingkar kafir bagi Allah tidak mengurangi kemahabesaran, kemaha sempurna Allah. Tinggal ganti aja Pak, nikmatin semua, ganti yang penduduk yang beriman semua, gampang. Allah itu kalau menginginkan sesuatu kan idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tinggal bilang kun fayakun maka jadi. Tetapi yang di sini yang menjadi permasalahan adalah diri kita. Betapa egoisnya kita ketika sosok Nabi, sosok Rasulullah SAW yang begitu peduli, begitu kasih sayangnya kepada kita, dihina oleh orang-orang kafir. Karena emang yang menghina itu pasti orang kafir. Selain orang kafir pasti orang musyrik. Karena orang musyrik ya orang kafir. Macron orang kafir, musyrik pula. Menghina Nabi wajar. Yang tidak wajar adalah ketika Macron ngomong begitu, orang Islam ngikutin juga. Itu yang kurang ajar. Kayak Abu Janda kan sempat heboh itu Pak, meskipun itu nggak usah ditanggapi lah Abu Janda. Dia makan di restoran Prancis sambil bilang, Nabi saya melarang saya untuk membunuh. Nabi saya melarang saya untuk mencaci maki. Loh, iya, Nabi memang melarang untuk membunuh, mencaci maki. Tapi ketika kehormatan atau keizahan harga diri Islam itu yang dipertaruhkan atau yang dihina, maka Nabi membolehkan. Kalau tidak ada, Nabi tidak membolehkan membunuh, ketika agama Islam dihina, ya nggak bakalan ada yang namanya orang mati syahid, nggak bakalan ada orang yang namanya ikut perang Badar, nggak ada yang namanya perang Uhud. Misalkan Nabi itu Islam itu damai-damai aja, nggak usah perang, nggak usah ini. Dari dulu nggak ada perang berarti. Maka dalam Islam itu ketika kita diserang, ketika agama kita dihina, ketika simbol-simbol keagamaan kita dihina, kita dibolehkan. Tetapi sekali lagi, berbuatnya, membelanya juga sesuai dengan koridor-koridor atau syariat yang diperbolehkan. Gak boleh juga Bapak menampakkan pembelaan tapi dengan caci maki. Kalau caci maki ya sama saja dengan mereka. Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan panduan-panduan dalam melakukan pembelaan kepada Rasulullah SAW. Misalkan dengan cara boikot. Boikot itu bukan kemudian membeli dibuang loh Pak ya. Bukan. Yang sudah terlanjur beli ya nggak apa-apa beli.
Jadi ada yang, Pak Ustadz saya udah beli aqua, ya silakan, udah beli aqua diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.